Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Sama aku Mutiara Merenita. Selamat malam. Apa kabar semuanya? Selamat hari Sabtu ya. Happy weekend everyone. Nah, Sabtu malam ini aku mau live Instagram dengan salah satu orang Indonesia di Belgia, di negara Belgia atau Belgium ya. Namanya Mbak Lucky Mavis. Dan kita bakal seru-seruan ngobrol bareng Mbak Lucky ya. Karena kita bakal korek-korek nih mengenai kehidupannya di Belgia, seperti apa. Terus kan beliau juga bekerja. Dan kita pokoknya bakal seru-seruan mengkorek-korek kehidupannya ya. Kepo dikit boleh dong ya. Dan kalian, kalau yang mau support Mbak Lucky Mavis YouTube channelnya, boleh sekalian ya guys ya. Nanti aku kasih nih di kiri kanan atau di deskripsi box. Yang pasti kalian bisa kepoin video-videonya, seru-seru banget pokoknya. Dengan cara like, share, comment, subscribe. Oke guys, so stay tune di sini ya. Kasih like, share, comment, subscribe-nya dulu dong supaya kita tambah semangat. Oke, stay tune. Hai guys, selamat malam, good evening, selamat datang kembali dengan live Instagramnya aku. Yes, di luar tuh seharian hujan ya guys, iya. Dan aku malam-malam live buat kalian yang pasti kita akan mengundang salah satu orang Indonesia, pastinya dong ya. Halo Mbak Kalea, Mbak Lea apa kabar? Dan kita bakal ngobrol-ngobrol dengan orang Indonesia yang tinggal di Belgia, negara Belgia, Belgium ya. Aku mau coba undang Mbak Lucky Mavis namanya. Jadi aku udah janjian mau ngobrol-ngobrol bareng beliau. Yang pasti mudah-mudahan dia langsung approve, send invitation aku. Gimana Mbak lockdownnya? Aduh, kita mudah-mudahan masih bisa bertahan ya sampai akhir September. Halo. Hai Mbak Lucky. Hai. Aduh, nuhun pisannya. Iya, makasih sama-sama. Maaf telat 10 menit, soalnya biasa kalau Sabtu pulang dari toko sayur. Iya. Nggak apa-apa. Makasih banyak loh. Makasih banyak udah mau ngobrol-ngobrol, udah mau live Instagram. Kita memang beda waktu ya. Dirimu di sana Iya. pagi waktunya kan? beda berapa jam ya? Kayaknya lumayan, di sana jam 8 malam ya sini. Iya. 8 jam ya? Iya, di Sydney jam 8 malam. Jadi aku udah pakai pejama nih bagian bawah. Coba lihat dulu. Oh iya. Tuh, masa gua tuh. Oh iya. Iya. Tapi tetap dandan di bagian atas ya. Iya, ini ya nggak apa-apa. Soalnya kan mau live. Iya. Gimana apa kabar? Iya, baik di sini. Ya, Belgia kan hujan terus, tapi kayaknya udah dari 2 minggu ini kayaknya udah mulai ada matahari. Biasanya kan gelap, abu-abu gitu. Oh gitu. Sekarang lagi musim apa di Belgium? Musim apa ya? Ya paling musim buah. Iya, aku lihat videonya tuh buah-buah mulu, bagus-bagus deh video-videonya di YouTube channel. Iya, tapi emang lagi banyak buah, tapi ada juga kayak cherry kan gagal panen karena hujan terus, jadi cherry-nya pada crack gitu. Ya. I see. Sama Belgia kan juga beberapa waktu lalu kan karena hujan di ada beberapa area dia kebanjiran. Itu kayaknya jarang banget kena ke kalau nggak salah kena ke Jerman, ke Belanda gitu. Tapi ya alhamdulillah kalau di tempat aku sih kering gitu. Mungkin karena ini ya apa namanya perubahan global climate change ya. Iya, climate change ya, betul. Mbak Lucky tuh orang Bandung ya? Iya, jadi banyak yang nanyain kan orang Bandung gitu, tapi orang Bandung kok Sundanya nggak ini banget gitu ya, gitu. Iya, jadi kan kalau di Bandung mamahku yang ini banget ya, Sundanya totok banget gitu. Nah, cuman aku kan pindah-pindah emang dari istilahnya dari muda tuh udah pindah-pindah gitu. Terus waktu kecil juga ketika pas kita dari Bandung tuh dibawa pulang ke ini, papaku pindah kerja ke Palembang gitu. Nah, jadi ya jadi pindah-pindah, jadi malah bisa bahasa Palembang. Akhirnya pindah lagi, keliling lagi, napas udah gede,
sama kerjanya muter-muter juga. Jadi Sundanya tuh aku ngerti, aku bisa ngomong tapi nggak fasih banget gitu. Oh gitu, oke. Ya nggak apa-apa lah Iya. ya, bagus lah. Jadi bisa dua bahasa Iya. daerah gitu kan? Tapi kalau pulang di rumah ngomong gitu ya. Tapi kalau kadang di video tuh suka bingung, nanti dikira orang Sundanya kok nggak bagus gitu. Aku juga orang Sunda, tetapi ya Sundanya memang kasar juga sih. Iya, sama. Bener-bener. Udah lama tinggal di Belgia. Udah berapa tahun, Mbak? Ada 4 tahunan lah dari tahun 2017. Dari 2017. Oke. Heeh. Sekarang Dan 2021 berarti 4 tahun ya. Heeh. ya 4 tahun. Dan itu ikut Ya. suami atau kerjaan Mbak di sana? Iya, jadi pertama kan emang itu dulu apa ikut suami. Nah, terus Mm-mm. karena jenuh juga di rumah, aku juga belum punya anak kan. Jadi, Ya. aduh ngapain ya di rumah? Kayaknya mati gaya, nggak ada Iya. kerjaan, kayaknya tuh pusing mau ngapain, masak udah misalnya bersih-bersih udah, apalagi Iya. gitu. Iya. Akhirnya Iya. ya udah gitu, aku cari kerja di sini gitu. Jadi lumayan lah buat ini isi-isi waktu luang gitu. Oh, I see. Bagus lah. Kalau boleh tahu kerja di industri apa nih? Sempat pindah-pindah beberapa kali pindah. Terakhir Mm-mm. aku di industri otomotif. Otomotif, oke. Dan Iya. dan itu dapat kerja di sana tuh gampang nggak sih kalau boleh tahu? Susah-susah gampang, tergantung Susah-susah. kitanya. Iya, Tunggu, di Belgia jadi itu bahasanya apa nih? Antara Jerman nah itu atau apa? bahasanya tuh dia bahasa nasionalnya 3 kan. Jadi Wow, kebayang, iya. Jadi bahasa Belanda, bahasa Perancis, sama bahasa Jerman. Nah, wow. Dan tiga-tiganya mereka harus mereka bisa semua atau gimana? yang mendominasi itu adalah bahasa Belanda dan bahasa Perancis. Nah, kan mereka Oke. terbagi nih, ada di Mm-mm. wilayah Flanders. Wilayah Flanders ini yang tempat aku tinggal berbahasa Belanda. Nah, di sini orang-orangnya itu Ah, banyak yang menguasai bahasa-bahasa lain karena kan mereka di sekolah juga dipelajarin. iya, Contohnya kayak Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Italia. Mereka tuh oke. banyak gitu ya bisa bahasanya. Nah, Iya. tapi kalau misalnya ke daerah ke wilayah yang lain, contohnya kayak ke Walonia itu berbahasa Prancis. Nah, ada yang berbahasa Oke. Inggris di sana, tapi nggak Mm-mm. terlalu banyak. Jadi kita Oke. mau nggak mau harus bisa berbahasa Perancis di sana. Ada wilayah Oke. yang lebih kecil itu Iya. bahasanya Jerman. Wow, Gitu. 3 bahasa ya. Iya, Bayangkan. iya. Oh ya, ngomong-ngomong kan sebagai imigran ke Belgia sendiri gitu ya, berarti untuk a part of visa gitu, apakah memang harus menyesuaikan seorang imigran itu harus punya atau bisa 3 bahasa atau bisa milih salah satunya sesuai dengan tempat tinggal Eh, kita? Iya, jadi sesuai dengan tempat tinggal. Jadi nggak Oke, harus bisa semuanya. Iya, iya, kalau iya. bisa semuanya bagus, tapi kan gempor juga. Oh iyalah, tiga Iya, bahasa bayangkan. Prancis, Jerman, Belanda, buset. Dah satu bahasa aja iya, udah pusing ya. iya. Tapi jangan khawatir, karena kan pas kita mau visa itu, Iya. memang kan kayak tempat aku harus bahasa Belanda ya, karena aku tinggalnya di area yang berbahasa Belanda. Uh-uh, Nah, nanti pas kita udah tiba, kita uh-uh. ikut kursus dari pemerintah itu Iya, wajib. iya. Nah, kita punya namanya, mereka punya namanya Inburgering, itu Mm-mm. juga pengenalan dengan Belgia, budayanya, apa aja di sini. Nah, terus Oke. kemudian yang wajib, kursus bahasa Belandanya wajib. Atau kalau Oh daerah yang gitu. berbahasa Prancis juga gitu. Oh Nah, gitu. jadi kan di situ nolong ya, seenggak-enggaknya kita bisa lah kalau untuk ngerti percakapan sehari-hari tuh, jadi ngerti gitu. Betul, Nah, misalnya betul. mereka juga mau meneruskan tuh dari situ mau cari kerja gitu ya, nanti Iya. dibantu sama mereka diarahin. Jadi Oke. setelah sambil kursus bahasa Belanda tadi, sekolah apa nih yang kira-kira cocok gitu, sesuai dengan minatnya juga Oh seru gitu. dong. Berarti dari Heeh. Indonesia itu Mbak Lucky memang totali nggak bisa bahasa Belanda juga gitu, hanya bahasa Inggris aja atau gimana? Iya, Enggak. aku nggak bisa bahasa Belanda. Cuman aku sebelum pindah itu kayak beberapa bulan aku ikut kursus Erasmus itu di Oke. dekat kedutaan Belanda. Nah, di Heeh. situ aku ikut kursus dulu ya. Jadi paling Ya, nggak kan belajar 1 2 3 gitu ya. betul. Atau Ya belajar lah ya. nama saya Lucky. Iya, maksudnya biar nggak ini banget gitu ya. Iya. Nggak Heeh. Ihliben Nah, ya. Bukan Ihliben, iya, Ihliben kan Jerman ya, salah gue. Gue nggak tahu bahasa iya itu Belanda. Jerman. Nggak apa-apa. Nah, jadi aku belajar dulu yang basicnya banget itu di Erasmus, tapi itu nggak Hah? wajib ya, karena kan itu juga bayar sendiri gitu. Nah, Oke. setelah pindah, baru aku yang belajar benar-benar gitu.
bahasa Belandanya. Tapi sampai sekarang juga masih istilahnya apa ya, belibet lah di lidah. Pastilah. Terus kalau suami sendiri gimana bahasanya? Iya, dia bisa kan bahasa kayak tadi, bahasa Belanda, Perancis kayak gitu, dia bisa sedikit Jerman juga dia bisa. Nah, cuman kalau di rumah nih lucunya aku bilang, ayo kita pakai bahasa ini, bahasa Belanda gitu biar aku cepat lancar. Iya. Dia tuh suka ini, orangnya kan perfeksionis ya. Jadi dia suka yang apaan bahasa Belandanya salah, itu nggak begitu. Ini nggak ini. Akhirnya dia pusing sendiri kan. Jadi kalau ngomong, udahlah bahasa Inggris aja, capek kata dia. Iya juga sih. Jadi, ya, benar-benar. Iya. Jadi kalau orang ngajarin kan kudu sabar ya, gitu. Kudu sabar, bener. Sumpah loh, aku nggak tahu loh kalau di Belgia itu 3 bahasa gitu. Kebayang dong kalau misalnya kita orang Belgia asli gitu ya. Apakah 3 bahasa itu diajarkan dari sekolah dasar merata seluruh Belgia, anak-anak dari kecil? Oke. Jadi benar-benar. Iya, tapi itu kalau nggak salah di wilayah yang berbahasa Belanda tuh diajarin. Jadi wajib, contohnya kayak keponakan suamiku tuh dia wajib belajar bahasa Perancis kayak gitu-gitu tuh wajib di sekolahnya diajarin. Tapi aku kurang tahu kalau di Walonia apakah itu wajib apa enggak, karena nggak terlalu banyak mereka yang bisa bahasa Belanda. Gitu. Jadi ininya beda nih, ininya apa pola, ininya pengajarannya beda gitu. Betul. Wow, menarik banget. Kalau boleh tahu. Jadi emang kalau ketemu pasangan yang negaranya bukan bahasa Inggris, emang jadinya kita kan belajar lagi gitu ya. Betul. Bahasanya baru. Benar banget. Ketemu suami di mana Mbak kalau boleh tahu? Iya, itu ada ceritanya. Jadi unik juga tuh, ketemu suami tuh lucu gitu. Jadi coba dong share. Unik ya. Jadi aku ketemu sama suami itu. Jadi ceritanya aku lagi kerja di suatu tempat gitu, bukan di Indonesia. Bukan di masih di Indonesia. Aku baru pulang gitu. Ya. Terus aku ditempatin di Kalimantan. Nah, waktu itu. Nah, akhirnya mama aku tuh udah orang tua, udah yang aduh kerja terus pindah-pindah gitu ya. Pulang aja lah nak, katanya cari kerja yang dekat rumah aja, katanya biar dekat sama keluarga, jangan lupa nikah gitu kan. Biasalah ya nasihat orang tua kan, ayo nikah gitu, nanti keburu telat gitu. Akhirnya aku udah lah, momennya pas nih gitu, aku cari kerja di Jakarta karena perusahaan aku yang itu dia nggak mau mindahin aku balik ke Jakarta gitu. Kan dapat tuh kerjaan di Jakarta, alhamdulillah pindahlah ke sana. Nah itu masih kayaknya setahun apa gitu ya, pokoknya setahun berapa gitu sebelum ketemu suami itu belum. Nah jadi bingung kan, aduh nih cari jodoh di mana gitu. Ternyata cari jodoh lebih susah daripada cari kerja. Ember, bener, apalagi saingannya di Indonesia banyak ya. Iya. Terus kakakku tuh bilang gini kan, katanya kamu kan katanya kerja ketemu banyak orang asing, katanya banyak ketemu bule, emang nggak ada satu aja katanya yang kelihatan gitu. Aku bilang ya kalau kerja mah kan nggak kepikiran ya gitu. Betul. Ya kadang teman kerja juga udah pada nikah, nggak kepikiran sama sekali gitu kan. Udahlah gitu. Akhirnya tuh lucu nih, aku bikin daftar nih, kira-kira apa yang aku suka, apa yang aku nggak suka. Waduh, jadi gitunya ya, di planning ya, iya, apa? Jadi supaya, karena kan aku kan terus terang aku nggak terlalu bagus lah cari jodoh, itu nggak terlalu pintar gitu pacaran. Maklum aja gitu kan. Nah akhirnya aku misalnya aku nggak suka cowok yang misalnya ngerokok misalkan. Aku nggak suka cowok yang hobi marah-marah gitu. Aku nggak suka cowok yang pencemburu gitu. Terus misalnya ternyata aku suka cowok yang sederhana, yang family man gitu. Nah, dari situ aku tahu nih. Jadi nanti kalau ketemu sama orang, ini ada nggak kira-kira bukannya 100% ya, ada nggak nyangkut sedikit gitu ya. Mendekati lah dari ya sekian, gitu kan. yang mendekati gitu. Bener. Nah, terus akhirnya ada misalnya ketemu cowok gitu kan. Cowok ini belum apa-apa tuh udah yang aku punya ini loh, aku punya itu loh. Ya, gitu males lah ya, terlalu membanggakan. Jadi kita kan ilfeel. Benar-benar. Kita ilfeel kan, akhirnya enggak lah gitu. Ketemu lagi cowok gitu, tiba-tiba kamu nggak boleh keluar kalau nggak sama aku, nggak boleh gitu. Jadi aku kan, aduh, kok kayaknya dilarang-larang gitu ya. Betul. Enggak, akhirnya mundur gitu ya. Terus lagi ketemu cowok yang kalau pergi tuh harus begini, harus begitu, harus cantik, kita diatur, dandanan tuh diatur gitu ya. Aduh, kayaknya gimana?
aduh Males enggak, ya? mundur lagi gitu. Iya. Kayaknya tuh perjalanannya lumayan tuh sebelum ketemu Lumayan. suami tuh, Mm. tapi bukan pacaran, tapi istilahnya kayak gini nih, ngobrol, kenal-kenal, Iya, akhirnya kan kita tahu ya gimana sifat iya, seseorang gitu kan. betul. Nah, one day aku ngelihat ada cowok itu, kalau lihat video aku yang paling terakhir, dia Hah? pakai tas warna ungu, Ungu. lilac, makanya aneh kan, ada cowok Aneh. pakai tas warna ungu, warna lilac. Iya. Terus? Menurut aku aneh banget cowok pakai tas warna ungu, warna lilac gitu ya, lucu gitu. Nah, pas ketemu itu dia di Jakarta. Oke. Nah, gitu. Jadi masih masih ngeliat aja gitu. Nah, terus tiba-tiba halo, halo gitu ya. Halo aja gitu. Udah lama-lama oh iya gitu-gitu, ngobrol lah, kenal gitu ya. Nah, dari situ ngobrol-ngobrol nih, tuker-tukeran email, biasa lah kita kayak tukeran apa kalau WA. Nah, ini uniknya suami aku. Dia tuh nggak pernah pegang telepon, jarang, Oke. nggak pernah nge-text, nggak pernah nelepon, jarang. Istilahnya keluarganya aja tuh susah banget mau nelpon ke dia tuh susah gitu. Oh, Karena kalau telepon kadang disimpan dalam laci. Jadi dia kalau kerja beneran kerja gitu. beneran kerja. Oh my God, Heeh. unik ya, Nah, bener-bener. Terus? iya. Jadi akhirnya kita lewat email, tapi kan email ada untungnya juga, jadi kita tahu nih apa yang mau kita omongin, apa yang mau kita tanya gitu kan. Bener, bener, bener. Halo? Heeh. Iya, Agak iya. freezing. Oh ya, nah ya. Nah, jadi lewat Oke. email, jadi kita udah nanya nih gitu, kamu kayak gimana, kita nanya hal-hal prinsipil juga, ujung-ujungnya, oh iya, aku juga ada apa istilahnya pengen nikah juga gitu ya. Mm-mm. Jadi nggak langsung yang to the point tuh nggak gitu. Nah, Mm-mm. terus one day mamaku tuh sama papaku pergi ke Mekah gitu ya. Nah, Iya, si suami ini kan tadi kayak gitu ya, orangnya nggak susah dihubungi, kayak gimana lah iya. gitu. Heeh. Nah, pas di Mekah itu si papaku nelpon katanya, ya udahlah nak, insya Allah kalau memang dia jodoh kamu, dia tuh pasti balik ke kamu katanya gitu. Jangan Oke. khawatir, jodoh mah nggak kemana katanya Iya, gitu. bener, bener. Udah didoain sama papa di Mekah katanya gitu. Iya. Nah, nah, akhirnya satu hari sesudah itu dia Heeh. nelpon. Oh, mujizat ya, dan itulah doa. Emang kalau doa di Mekah Itu tuh doa emang orang tua, dijabah, bener, bener, doa iya. orang tua itu tuh. Doa orang Iya. tua, terus Jadi di tanah suci, udah benar-benar eh, dijabah aja. Terus gimana? iya, jadi memang memang doa orang tua tuh penting gitu ya. Restu orang tua tuh penting gitu. Nah, dia Iya. nelpon satu hari itu, dari situ semua lancar, jalan lancar aja gitu ya. Oke. Terus kita, jadi aku juga sempat datang dulu ke Belgia beberapa kali, ketemu keluarganya, orang Heeh. tuanya, sebelum kita Heeh. memang betul-betul memutuskan untuk nikah. Terus dia ditanya nih pas dia ke Indonesia lagi kan, kata Iya. papaku, kamu mau nikah katanya sama Lucky? eh iya Pak, katanya. Jadi kita tuh nggak yang kayak, maukah kamu menikah dengan saya? Nggak ada gitu. Iya Pak, emang kita sudah ada obrolan Pak ke arah sana gitu. Gitu. Terus kapan? Ya orang tuh kan gitu kan, kapan? Hmm. Saya sih terserah Lucky aja. Nah, loh kataku kok terserah saya. Kayak gitu. Jadi kita tuh nggak yang langsung to the point mau nikah mau apa, berjalan lah ini aja ya, apa alami apa adanya. Nah, setelah dari Benar. pertemuan terakhir itu akhirnya ya udah gitu, kamu datang ke ini, kita nikah lah. Nah ini nih nentuin nih siapa yang mau pindah kan ya. Karena kan aku kerja, dia juga kerja gitu kan, Betul. jadi akhirnya harus ada yang ngalah nih. Nah Iya. akhirnya kalau aku sih berpikirannya, kalau dia pindah ke Indonesia dia bakalan susah cari kerja, karena kan Betul. kalau orang asing kan kalau ke Indonesia kalau nggak dikirim perusahaan susah ya dapat kerja. Betul. Gitu, apalagi dengan mungkin ya beda kurs juga, itu juga salah Iya. satu ininya ya di Iya. pendapatan gitu. Iya. Nah akhirnya ya udahlah, aku aja yang pindah ke Belgia, aku rasa aku bisa adaptasi di sana, aku bilang Benar. gitu. Benar. Jadi aku Benar. pindah tuh. Gitu. Pindah. Wah, Jadi berarti ketemu itu tahun suami tuh gitu. 2017 ya? Iya, nikahnya 2017. Oke. Nikahnya Oke. 2017 itu. Oke. Itu udah Wow. abis nikah itu udah kayak 2 minggu 3 minggu tuh udah nggak betah. Itu tadi yang aku bilang, nggak betah di rumah itu, udah pengen, aduh ya kita kebiasaannya kalau kerja tiba-tiba di rumah puyeng mau ngapain. Benar. Ya gitu deh. Iya, Jadi gitu ya lah. itu ketemu. Jadi ya Seru-seru. sampai sekarang tuh itu tas yang tadi bekas ketemu itu masih awet, masih ada, Masih lucu awet. gitu Ya gara-gara tas ampun. itu gitu. Sejarah banget ya tasnya ya.
Iya, kan warna ungu tuh mencerang gitu ya. Mencerang, benar. Dan jarang kalau cowok pakai tas warna ungu kan jarang banget. Iya, aneh deh pokoknya. Nggak apa-apa karena memang udah jodoh, jadi pastinya itu merupakan ya caranya gitu kan. Petunjuknya kali ya. Petunjuk menarik perhatian dirimu. Kalau dia nggak bawa tas ungu mungkin hal biasa aja kan. Biasa aja, warna hitam gitu kan, warna abu biasa aja. Dan balutnya juga kayaknya biasa aja, nggak menarik banget gitu. Dan iya emang. Iya, dan orang-orang di Belgia sendiri, Mbak Luki mengadaptasinya seperti apa? Keluarganya suami, ketemu orang di Belgia gitu.